Oke, teman-teman, jumpa lagi dalam video kita kali ini di Klinik Hukum bersama saya Agus Amri. Kita akan belajar bersama tentang hukum di sini. Pada video yang lalu kita sudah membahas tentang status tersangka, tentang bagaimana seseorang bisa diberikan status tersangka, terus syarat-syarat seseorang untuk bisa dijadikan sebagai tersangka, dan teman-teman nanti bisa lihat video sebelum ini. Nah, sekarang kita akan lanjut pada pembahasan kali ini dengan materi tentang hal-hal yang masih berkaitan dengan penetapan sebagai tersangka itu tadi. Di dalam proses penetapan penyidikan ini, penetapan seseorang menjadi tersangka itu selalu diikuti dengan upaya penyidik untuk mencari dan menemukan barang bukti atau alat-alat bukti. Itu kemudian dilakukan dalam serangkaian tindakan yang namanya penggeledahan. Nah, kita buat ini kelihatannya serem ya, namanya juga upaya paksa. Maka oleh negara, aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik diberikan kewenangan untuk mencari dan menemukan barang bukti. Diberilah mereka kewenangan untuk menggeledah. Nah, penggeledahan ini tadi udah jelas ya, tujuannya adalah mencari dan menemukan nih. Bagaimana penggeledahan itu bisa dilakukan? Nah, ini harus teman-teman tahu nih, untuk bisa melakukan penggeledahan itu tidak mudah seorang penyidik bisa begitu saja melakukan penggeledahan. Penggeledahan itu sendiri jenisnya ada dua, teman-teman. Penggeledahan badan, pakaian dan badan yang melekat di diri kita, dan penggeledahan rumah. Oke? Kita akan bicara tentang penggeledahan badan atau pakaian terlebih dahulu, karena itu menjadi hal yang sangat berkaitan dengan privasi gitu ya. Kalau kita berbicara tentang penggeledahan, tentu penyidik sekali lagi yang bisa melakukan ini, karena ini sudah menyangkut pro justisia, maka tidak boleh sembarangan polisi melakukan penggeledahan begitu saja. Seseorang yang diminta untuk diperiksa pakaian dan badannya itu harus adalah seseorang yang diduga kuat melakukan suatu tindak pidana atau terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu. Misalnya dia membawa barang bukti berupa narkoba atau apa. Jadi nggak bisa tuh kita lagi duduk tanpa ada peristiwa apapun, tiba-tiba kita minta untuk digeledah pakaian, kita berhak menolak, apalagi kalau itu ujuk-ujuk seperti itu. Kecuali kalau memang di sebelah kita, ya, itu ada penggerebekan narkoba dan semua orang diminta untuk digeledah. Itu bisa, itu keadaan yang sangat mendesak di mana memang penyidik harus mensterilisasi suatu tempat seketika itu juga, sehingga tidak tidak memungkinkan lagi melakukan proses administrasi. Saya akan jelaskan nanti bagaimana administrasi itu harus dimiliki oleh setiap penyidik ya. Termasuk tadi ya, kalau kita misalnya mau ditangkap nih, ini balik lagi di video selanjutnya tentang penangkapan itu, siapa yang bisa menangkap, itu harus penyidik. Bagaimana seorang penyidik? Anda harus memeriksa dulu nih, kan kita mau saya jadi tersangka nih, apalagi saya mau ditangkap, saya harus memastikan orang yang menangkap saya, yang pertama dia benar anggota polisi. Dia harus tunjukkan identitas dia sebagai anggota kepolisian. Kartu anggotanya dia harus tunjukkan. Setelah itu surat tugasnya, bahwa dia adalah memang penyidik yang diberikan tugas untuk melakukan penangkapan, dan surat perintah. Nah, dalam surat perintah penangkapan itu jelas harus sesuai dengan si tersangka ya. Ini agar teman-teman tahu. Jadi kalau teman-teman misalnya nanti membaca perintah penangkapan ditujukan buat si A, sementara teman-teman adalah si B, teman-teman berhak untuk menolak mengikuti surat perintah semacam itu. Baik itu penangkapan, penggeledahan, penyitaan, semuanya harus sesuai identitas terkait orang atau subjek dari pihak yang dinyatakan sebagai tersangka itu. Teman-teman wajib untuk memeriksa terlebih dahulu siapapun itu. Tidak peduli dia adalah benar-benar polisi, dia tetap harus menunjukkan itu kelengkapan tugasnya untuk menghindari kesewenang-wenangan, teman-teman. Jadi agar teman-teman tahu, tidak perlu khawatir, kita juga negara hukum, dan tentu saja aparat penegak hukum kita berjalan di atas hukum dalam upaya untuk penegakan hukum itu. Nah, balik lagi ke penggeledahan. Kalau seorang perempuan mau digeledah ya, maka dia tidak boleh digeledah, penggeledahan badan maksudnya ya, oleh petugas kepolisian atau penyidik yang cowok. Karena kan kita rawan sekali penyalahgunaan atau
ada pelecehan, ada kemungkinan pelecehan di sana, itu pun juga tidak boleh dilakukan di tempat tertutup. Penggeledahan badan itu harus ada orang lain, ada saksi yang melihat pada saat penggeledahan itu dilakukan. Harus dipastikan ini untuk mencegah terjadinya rekayasa atau manipulasi perkara. Kalau dilakukan penggeledahan itu secara tertutup dan tidak ada saksi yang menyaksikan, bukan tidak mungkin, karena penyidik juga manusia yang mungkin punya kepentingan atas perkara yang dia tangani. Tahu-tahu di dalam badan kita diselipkan barang bukti, entah itu narkoba, entah itu senjata tajam, atau hal-hal yang terkait dengan dugaan tindak pidana yang disangkakan. Jadi memang ada tata cara yang diatur secara ketat oleh aturan hukum kita menyangkut itu. Nah, kalau penggeledahan rumah seperti apa? Kalau kita lagi tidur dibangunin tengah malam terus mau dimasukin, tanya dulu, Anda siapa? Anda polisi. Oke, surat perintahnya mana? Surat tugasnya Anda, KTA-nya mana? Dan itu harus ada saksi juga, minimal 2 orang untuk menyaksikan penggeledahan itu. Kan lumayan kalau tiba-tiba rumah kita digeledah dan tahu-tahu rice cooker kita hilang. Yang tanggung jawab siapa? Kan harus dia dong. Atau kucing kesayangan kita hilang. Nah, itulah kenapa proses penggeledahan itu harus diawasi, harus ada saksi, dan kemudian dibuat berita acara penggeledahan, ditandatangani oleh pejabat yang melakukan penggeledahan dan saksi-saksi termasuk pihak pemilik tempat atau rumah yang digeledah seperti itu. Nah, biasanya habis digeledah itu kan biasanya ada ditemukan tuh, karena entah orang yang mungkin ada dicari dan kemudian bersembunyi di rumah kita dan kemudian ketemu nih, atau barang bukti yang dicari dan kemudian ketemu dan di rumah kita, maka kita sebagai pemilik rumah berhak untuk mendapatkan satu salinan berita acara penggeledahan untuk memastikan bahwa rumah kita udah digeledah sesuai dengan cara yang diatur oleh undang-undang. Nah, setelah penggeledahan itu biasanya apa ya? Tentu diikuti dengan tindakan membawa orang ataukah membawa barang bukti. Nah, itu yang kita sebut dengan penyitaan. Nah, lagi-lagi sama ya, kalau penggeledahan dan penyitaan itu kalau tidak dilakukan dalam keadaan yang sangat mendesak, maka itu wajib banget memerlukan izin dari ketua pengadilan yang wilayah hukumnya ada di wilayah hukum tempat di mana dilakukannya kegiatan penggeledahan dan penyitaan itu. Artinya, kalau tidak dengan keadaan yang sangat mendesak, misalnya tidak ada orang yang kemudian lari dan tiba-tiba bersembunyi dalam rumah kita lagi tidur dalam keadaan damai, tenang, tiba-tiba ada polisi datang dan bilang di sini ada orang yang lari sembunyi, ya kita berhak menolak. Tidak ada sampai dengan sekarang orang yang kelihatan berlari di sini, kita tetangga di sini tenang dan semuanya tidur dengan nyenyak, tidak ada keributan apapun. Tiba-tiba ada polisi dengan alasan bahwa di sini ada orang yang lari dan kemudian mau menggeledah, kita berhak menolak itu. Itu pasti tidak seperti itu. Itu bukan keadaan mendesak yang bisa disimpulkan bahwa dia bisa masuk tanpa dibekali administrasi untuk melakukan penggeledahan. Surat tugas, surat perintah, apalagi izin dari ketua pengadilannya. Kan itu krusial sekali menyangkut hak privasi seseorang, hak untuk memiliki benda, ya, itu harus melalui izin ketua pengadilan. Nah, jadi seperti dengan penyitaan, maka penggeledahan pun itu harus diberikan berita acara penyitaan. Jadi kepada siapa kita sita suatu barang itu, kita harus berikan berita acara penyitaan sebagai pegangan bagi yang pemilik barang bahwa barangmu kami ambil karena ini ada hubungannya nih dengan tindak pidana yang disangkakan. Seperti itu, teman-teman. Lalu kalau kita keberatan nih ya, kan bukan tidak mungkin nih, kita merasa bahwa ada proses yang terjadi dan ini proses yang sewenang-wenang atas penerapan hukum kepada diri saya atau kepada barang saya atau kepada hal-hal yang tidak sesuai menurut kita. Nah, tentu undang-undang juga melalui KUHP itu memberikan ruang untuk melakukan uji terhadap proses penegakan hukum ini. Itu yang kemudian kita sebut sebagai pra-peradilan. Bagaimana sih pra-peradilan itu apa? Nah, jadi pra-peradilan itu kewenangan pengadilan negeri ya. Jadi kita akan menggugat proses penyidikan, baik penetapan tersangka, baik penggeledahan, apalagi ada penyitaan, terus penahanan yang tidak sah, ya atau kan begitu. Jadi itu diatur dalam pasal 77 KUHP yang mengatakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, tentang sah atau tidaknya penggeledahan, penyitaan, dan kemudian belakangan diperluas termasuk objek pra-peradilan itu adalah penetapan status tersangka pada diri seseorang, itu bisa diminta diuji ke pengadilan. Seperti itu, teman-teman. Jadi jangan khawatir, ada banyak sekali rangkaian proses yang harus dilewati dulu oleh
penyidik atau aparat penegak hukum sebelum atau pada saat menetapkan status kita sebagai tersangka. Jadi dengan pra-peradilan ini kita bisa mengevaluasi sekaligus untuk memastikan apakah prosedur yang diterapkan oleh aparat penegak hukum itu melalui penyidik, fungsi-fungsi penyidikan itu benar-benar sudah dilaksanakan dengan tepat. Ya, kan kita juga sebagai negara hukum harus menjalankan hukum dengan cara-cara yang diatur oleh hukum, seperti itu. Aturan mainnya ada dan itu jelas, dan prosedur ya harus dipatuhi siapapun itu, tidak terkecuali oleh aparat penegak hukum, karena ini menyangkut jaminan atas hak asasi manusia, tidak boleh dirampas begitu saja atas nama penegakan hukum, maka caranya pun itu harus dengan jelas diatur oleh undang-undang. Lalu kalau sudah dalam proses pra-peradilan itu kemudian terbukti bahwa telah terjadi salah tangkap, kan bukan tidak mungkin ya. Sekali lagi aparat penegak hukum kita juga manusia, mungkin karena keterbatasan pengetahuan, keterbatasan sumber daya, teknologi atau bla bla bla. Apalagi kalau di situ sudah ada unsur kepentingan, misalnya rekayasa perkara, manipulasi dan sebagainya, dan kemudian ternyata terbukti bahwa proses yang diterapkan oleh penyidik itu telah tidak sah, ada kekeliruan atau apa, maka tentu pra-peradilan kita, gugatan pra-peradilan kita diterima dan status tersangka kita dilepaskan, ya, dicabut, maka tentu negara bertanggung jawab untuk memulihkan nama baik orang yang sudah pernah ditetapkan sebagai tersangka itu, dan selain merehabilitasi namanya tentu ada ganti kerugian, ada harga yang harus dibayar ke negara akhirnya kepada orang-orang yang salah tangkap, salah tahan, salah sita, ya. Jadi itulah kenapa kemudian ini menjadi tuntutan juga agar aparatur penegakan hukum kita benar-benar bekerja secara profesional, karena konsekuensi dari salah orang, salah penerapan hukum itu bisa menimbulkan bukan hanya rehabilitasi, pemulihan nama baik bagi yang bersangkutan, tapi juga di situ ada konsekuensi pembayaran ganti kerugian sejumlah uang dari Menteri Keuangan kepada yang bersangkutan. Jadi seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, tibalah kita pada bagian akhir dari video ini tentang apa hak-hak saya seandainya, amit-amit sih ya, kita nggak mau dan seorang pun tidak ingin berada dalam situasi di mana karena perbuatan atau keadaan kita menjadikan kita sebagai seorang tersangka. Tapi seandainya itu terjadi, ya, saya kira segala sesuatu tentu bisa terjadi dan tidak ada, kita harus hadapi itu. Untuk itu kita agar lebih siap, kita perlu tahu apa sih yang menjadi hak-hak seorang tersangka ketika berhadapan dengan proses hukum yang melibatkan dirinya. Jadi yang pertama, dia berhak untuk diam. Ya, mungkin tadi pada video pertama saya sudah jelaskan tentang beban pembuktian itu bukan sama kita. Kita kan dituduh. Yang menuduh dong yang membuktikan, kan begitu. Jadi kita berhak untuk diam, kan Anda udah nyetapkan saya sebagai tersangka. Tanggung jawab Anda sekarang untuk membuktikan tuduhan itu. Nah, jadi kalau kita bicara asas hukum, teman-teman, asas hukum itu siapa yang mendalilkan, siapa yang menuduh nih, maka dia wajib membuktikan. Ketika dia dituduh mencuri, ya buktikan Anda saya mencuri. Saya nggak usah membela diri dengan mengatakan saya nggak mencuri, saya ada di tempat ini ketika, nggak usah. Kita diam aja, silakan buktikan bahwa tuduhan Anda benar. Anda membunuh, silakan dibuktikan. Saya cukup diam aja. Selanjutnya, selain itu, karena kita tidak diberikan beban pembuktian ya, karena itu namanya beban pembuktian terbalik. Enak aja, nanti negara tinggal tuduh aja, silakan kamu buktikan bahwa kamu nggak bersalah. Nggak begitu. Proses penegakan hukum kita itu memberikan beban pembuktian itu kepada negara melalui aparat penegak hukum, melalui fungsi-fungsi penyidikan. Nah, selanjutnya setelah itu kita berwenang atau kita boleh berhubungan dengan penasehat seorang atau beberapa orang penasehat hukum. Jadi kita diberikan hak untuk mendapatkan pembelaan, mendapatkan bantuan hukum melalui satu atau lebih pengacara ya namanya ya. Kalau kita nggak punya biaya nih, kan itu ya pertanyaan, maka tentu negara wajib menyediakan seseorang atau beberapa orang pengacara untuk kita seandainya kita tidak memiliki biaya untuk membayar pengacara. Karena pengacara juga wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu. Itu menjadi tanggung jawab semua pengacara dimanapun. Jadi jangan khawatir, termasuk untuk menerima kunjungan dokter pribadi jika seandainya dia ada masalah kesehatan, termasuk menerima kunjungan sanak saudara, termasuk untuk mendapatkan perlakuan yang tidak merendahkan harkat dan martabatnya selama dalam proses hukum, tidak boleh disiksa, tidak boleh dilakukan kekerasan baik fisik maupun psikis. Jadi itulah gunanya kenapa dia perlu didampingi pengacara untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dia sebagai
seorang tersangka. Selain itu juga dia berhak untuk bisa segera mendapatkan pemeriksaan, untuk bisa segera perkaranya disidangkan, karena status tersangka, apalagi kalau sampai dia ditahan, dirampas kemerdekaannya, maka kepadanya wajib untuk segera diberikan kepastian hukum terkait saya ini benar nggak sih sangkaan itu ya. Jadi sekali lagi teman-teman, bahwa tidak ada hal yang benar-benar harus dikhawatirkan ketika menyandang status sebagai tersangka. Dalam kenyataannya, proses penegakan hukum kita juga terbukti berkali-kali mengalami kekeliruan, baik kekeliruan mengenai orangnya maupun mengenai hukum yang diterapkan, sehingga banyak sekali tersangka yang kemudian akhirnya bebas di pengadilan. Tidak perlu pesimis, tetap semangat, dan saya kira melalui video ini kita sudah bisa lebih memahami apa sih yang bisa kita lakukan jika seandainya kita berstatus sebagai seorang tersangka. Saya akhiri dengan ucapan semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa.